Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika membandingkan teknik mencari jejak seseorang dalam agama suci kuno, Master Jia Ming adalah yang kedua setelah guru suci. Dengan berspesialisasi dalam satu aspek, seseorang akan menjadi mahir di dalamnya. Dalam hal mencari jejak, lebih dari setengah dewa kosmos di dunia tidak dapat dibandingkan dengan pakar pagoda bintang tingkat ke-9 ini, Master Jia Ming. Tetapi karakter utama dari hukum saat ini dan sistem misteri yang mendalam, Forefather Tian Yu, tidak termasuk di dalamnya. Pemimpin budidaya heks, leluhur penyihir terkenal karena memiliki banyak metode seperti arai, penyempurnaan, dan menggunakan racun. Dia menduduki peringkat pertama dalam banyak aspek ini bahkan di antara dewa kosmos. Nenek moyang Tian Yu mungkin tidak sebagus Ancestor Sorcerer, tapi dia masih pemimpin saat ini dari hukum saat ini dan sistem misteri yang mendalam. Dia telah mencapai pencapaian besar sehubungan dengan penyempurnaan, arai dan aspek lainnya juga. Hal-hal seperti mencari jejak adalah apa yang bisa dilakukan dengan mudah oleh Forefather Tian Yu pada pihak lain. Tuan Jia Ming, Sein Wang Ming tidak bisa membantu tetapi dengan ringan bertanya. Dewa kosmos baru saja muncul, membuatnya merasakan tekanan besar. Sein Wang Ming saat ini berada di peringkat paling bawah dari semua raksasa primal chaos. Tian Yu orang tua ini hanya di tingkat ketiga dari dewa kosmos. Dia tidak bisa menerobos sama sekali. Sebagai gantinya, dia telah mencoba-coba berbagai teknik lain. Inkarnasi air Master Jia Ming berkata dengan suara dingin, dia siap untuk mencegah orang lain menemukan jejak Dong Bo Sueying dengan memberikan harta kepadanya. Selanjutnya, Dong Bo Sueying seharusnya membawa harta ini bersamanya. Karena itu, aku mudah ditemukan oleh Forefather Tian Yu ketika aku menggunakan teknik rahasiaku. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Santo Wang Ming berkata, apa yang harus aku lakukan untuk menemukan lokasi Dong Bo Sueying? Kamu ingin menemukan lokasinya? Jika kamu cukup berani, kamu dapat menemukan guru suci dan meminta bantuannya. Master Jia Ming meliriknya. Sein Wang Ming segera mengungkapkan ekspresi malu. Tuan suci. Meskipun dia setia kepadanya dari lubuk hatinya, dia merasakan rasa hormat pada saat yang sama. Master suci adalah seseorang yang begitu tinggi, dan dia membenci bawahan yang mengganggunya. Hanya bocah kecil di kerajaan persatuan. Dan dia akan mencari guru suci untuk masalah ini? Santo Wang Ming merasa takut pada saat dia memikirkannya. Dia tidak berani membayangkan bagaimana guru suci akan bereaksi. Bagaimana aku berani menyusahkan Tuan Suci untuk masalah sekecil ini? Sein Wang Ming menjawab. Maka kamu tidak punya cara lain. Tuan Jia Ming dengan acuh tak acuh menjawab. Agama suci kuno memiliki banyak musuh. Negara adik kuasa lainnya tidak akan membantu agama suci kuno mencari jejak Sueying. Bahkan agama lain, agama bunda leluhur, tidak cocok dengan agama suci kuno meskipun bagaimana tiga dunia suci besar dipersatukan dan dipenuhi dengan niat membunuh terhadap dua agama besar. Bunda leluhur juga berharap agar guru suci mati. Bahkan jika mereka memutuskan untuk menyembunyikan identitas mereka, dan menghabiskan sejumlah besar Origin World Rocks untuk mencari bantuan, leluhur penyihir, atau Jade Light Master, untuk bantuan mencari jejak Sueying, saat mereka menemukan Forefather Tian Yu menyembunyikan keberadaan Sueying, mereka juga akan menghormati keputusannya. Sebenarnya, Dong Bo Sueying ini hanya ahli ranah persatuan. Mengapa kamu begitu peduli? Master Jia Ming menanggapi dengan acuh tak acuh, tidak mudah untuk memasuki ranah primal chaos dari ranah persatuan. Bahkan jika dia menerobos, dia hanya akan berada di tingkat Star Pagoda ke-8 kekuatan di masa depan. Petik 2. Master Jia Ming adalah salah satu dari beberapa ahli Star Pagoda tingkat ke-9. Secara alami, ia memenuhi syarat untuk meremehkan orang lain. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, kami tidak bisa memandang rendah dirinya. Jika dia mencapai ranah primal chaos, dia akan setidaknya ahli Star Pagoda tingkat 8. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Di masa depan, dia akan menjadi musuh besar banyak orang suci di agama suci kuno kita. Lagi pula, dari banyak orang suci, ada beberapa yang dapat mencapai ke tempat di mana Master Jia Ming berada. Kata Santo Wang Ming. Tuan Jia Ming dengan acuh tak acuh menjawab, baiklah.
Biarkan aku mengingatkan kamu semua. Bahkan jika Forefather Tian Yu siap, terutama ketika dia menemukan aku melepaskan teknik rahasiaku kali ini. Bahwa Dongbo Suiying akan menjadi lebih berhati-hati. Rencana kamu tidak mungkin terwujud. Aku pikir kamu harus mengubah rencana awal kamu. Petik 2. Kami mengerti. Sein Wang Ming mengangguk. Pergilah. Tuan Jia Ming memesan dengan acuh tak acuh. Seiring itu, sosoknya yang kental air menghilang. Aliran air jatuh kembali ke danau. Sein Wang Ming dengan hormat membungkuk sebelum mundur. Dia merasa relatif tidak berdamai karena dia telah menghabiskan Origin World Rocks untuk meminta bantuan Master Jia Ming. Dan akhirnya gagal. Meskipun teknik rahasianya gagal, Origin World Rocks masih akan disimpan oleh Master Jia Ming. Hometown Cosmos, di dalam Black Foxy Monarch Residence. Suiying duduk tinggi menyaksikan sekelompok murid saling bertarung. Tiba-tiba, jimat komunikasinya menerima pesan. Itu dikirim oleh Forefather Tian Yu. Dia membaca pesan itu. Agama suci kuno, Suiying bergumam dalam hati, sebenarnya ada yang mencari jejak aku? Untungnya, hari itu ketika aku berhadapan dengan Komandan Besar Kepala Iblis Tebing, Guru Balai Langit yang inkuisitif secara pribadi mengirimi aku beberapa harta pelindung. Petik 2. Harta pelindung ini untuk sementara diberikan padanya. Dia harus mengembalikan mereka di masa depan ketika dia mencapai ranah primal chaos. Karena nilai harta ini ditambahkan hingga lebih dari 5.000 Origin World Rocks. Tidak mudah untuk memperbaikinya lagi. Bagi dia saat ini, itu sangat berguna. Tapi begitu dia mencapai ranah primal chaos, itu tidak lagi berguna. Aturan-aturan kuil surga void besar adalah, harta harus diperoleh sendiri. Karenanya, dia hanya sementara menggunakannya sekarang. Terima kasih banyak, Forefather, aku pasti akan berhati-hati. Suiying menjawab melalui jimat. Suiying tidak lagi peduli tentang itu. Dia benar-benar percaya diri. Selain harta pelindung yang berharga Forefather Tian Yu yang diberikan kepadanya, teleportasi ultra jarak jauhnya itu seketika. Teknik melarikan diri semacam ini adalah sesuatu yang bahkan sebagian besar Dewa Kosmos tidak bisa menghalangi. Dengan harta yang diberikan oleh Forefather dan dengan teleportasi jarak jauh aku. Kecuali jika Cosmos Gods pribadi datang, jika tidak mungkin bagi orang lain untuk menghadapi aku. Suiying sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya, tapi aku harus sedikit lebih berhati-hati. Tidak pantas bagiku untuk mengungkapkan teknik teleportasi jarak jauh ultraku. Petik 1. Mampu memanfaatkan teknik ini di ranah persatuan? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar, setidaknya dalam laporan yang diumumkan secara publik. Saat teknik teleportasi jarak jauh yang sangat panjang milik Suiying diungkapkan, itu akan menarik perhatian Cosmos Gods. Mereka bahkan mungkin menangkapnya secara langsung sebelum menjelajahi kenangan jiwanya. Tahun demi tahun berlalu. Hari-hari dihabiskan dengan sangat memuaskan. Di masa lalu, dia merasa sangat tertekan demi membiarkan istrinya melampaui. Dia bahkan pergi ke Istana Hall of Time untuk berkultivasi. Suatu periode telah diubah menjadi 100 periode baginya untuk dipupuk. Sekarang setelah istrinya melampaui, Suiying menjadi sangat riang. Ranah hatinya tidak lagi sama. Dia sering membimbing anak-anak dan murid-muridnya, meneliti dan mempelajari Dao of Mirage, Walker Secret, Play Triple Diagram, warisan Vermilion Nikmah. Sekarang karena dia tidak lagi mendesak, Suiying menghabiskan hari-harinya dengan bahagia. Sejak agama suci kuno gagal menemukan jejaknya, tidak ada lagi gerakan dari mereka. Dalam sekejap mata, sekitar 5 juta tahun berlalu. Aku akhirnya memahami transformasi ke-6 dari Vermilion Nikmah Transformations ini. Suiying yang berlokasi di Black Foxy Monarch Residence tiba-tiba merasa paham. Dia mengungkapkan tatapan gembira sebelum mengambil langkah dan melanjutkan dengan teleportasi jarak yang sangat jauh. Dia langsung berteleportasi ke ruang budidaya gua tetua Daoi di Myriad Ancient Secret World. Gerakan sembunyi-sembunyinya adalah hal-hal yang para murid Green Peng Sek tidak ketahui. Hua gelombang. Di dalam ruang budidaya. Sejumlah besar kristal merah dan beberapa balok kayu hitam ditempatkan di sekitar Suiying. Energi dari bahan-bahan ini diserap ke dalam tubuh untayan Suiying demi helai. Di belakang Suiying, aura yang berasal dari burung ilahi merah besar yang berapi-api,
Vermilion Nigma yang telah menyebar sayapnya yang besar, menjadi semakin kuat. Akhirnya, semua kristal merah dan balok kayu hitam berubah menjadi bubuk. Bubuk itu mengandung kotoran sisa. Secepatnya, burung ilahi merah berapi-api, Vermilion Nigma di belakang Sui Ying menjerit nyaring. Sayapnya mulai mengepak, menyebabkan aura merah mulai menyebar ke segala arah. Menjaga, gambar totem Vermilion Nigma ini menyatu kembali ke tubuh Sui Ying. Saat berikutnya, tanda Vermilion Nigma merah menyala muncul di dahi Sui Ying. Dan ketika Sui Ying membuka matanya, tanda ini secara bertahap menghilang ke kulitnya. Aku akhirnya telah mengembangkan warisan Vermilion Nigma ke batas-batas wilayah persatuan, dan telah sepenuhnya menggali potensinya, Sui Ying menyeringai. Setelah ini, aku akhirnya dapat mulai mengubah inti dari Vermilion Nigma, memungkinkan itu untuk bermetamorfosis. Sui Ying jelas bahwa dengan pencapaiannya dalam Dao of Mirage dan warisan Vermilion Nigma, yang telah dibuat oleh seorang senior, hanya dengan begitu dia dapat mencapai transformasi ke-6 Vermilion Nigma dengan mudah. Meskipun dia menghabiskan lebih dari 5 juta tahun mendorong sistem budidaya lain sampai ke kekuatan pagoda bintang tingkat kelima, periode singkat ini tidak layak disebut melawan kehidupan abadi para pembudidaya. Akan sangat sulit bagi aku untuk meningkatkan lebih lanjut, pikir Sui Ying. Dia berada di hambatan besar, dari dunia persatuan kerana primal chaos. Bahkan sistem Voidwalker atau Dao of Mirage, yang ia punya harapan terbesar untuk menerobosnya akan mengharuskannya berkultivasi untuk periode yang sangat lama, apalagi warisan Vermilion Nigma. Dia hanya sementara mengubah struktur dunia ilusi batin warisan Vermilion Nigma. Baginya untuk meningkatkan Vermilion Nigma ke tingkat 6 star pagoda kekuatan dianggap sudah sukses besar. Tentu saja, suasana hati Sui Ying saat ini tetap baik-baik saja. Karena dia sudah mencapai targetnya untuk budidaya kuno ini, mencapai transformasi ke-6 warisan Vermilion Nigma, tingkat kekuatan yang telah dicapai jiwanya adalah 3 kali lipat sebelum dia memupuk warisan ini. Jika dia menggunakan Sky Punishment Edge, dia bisa melepaskan 10 dari mereka. Pada saat ini ketika Sui Ying mengolah warisan Vermilion Nigma ke ranah ke-6. Di lokasi lain di dunia suci kuno Myriad. Di lokasi yang sangat jauh dari Sekte Peng Hijau, kira-kira lebih dari setengah seluruh rentang dunia suci kuno Myriad, ada sebuah istana hitam menjulang yang terletak tinggi di lapisan awan. Istana hitam yang menempati wilayah lebih dari 500.000 kilometer ini memiliki patung emas indah yang dibangun di permukaannya. Ada banyak penjaga dan pelayan di dalam istana juga. Semua pelayan bersikap sangat patuh dan hormat. Diposisikan di bawah istana hitam ini di atas lapisan awan, ada sebuah kota yang menempati area dengan jarak lebih dari 100 juta kilometer. Ada banyak pembudidaya yang tinggal di dalam. Lokasi ini sangat aman, dan tidak ada iblis yang berani membuat masalah di sini. Dan kota ini juga dikenal sebagai Kota Kaisar Hitam. Istana di ujung atas lapisan awan itu disebut Palace Istana Kaisar Hitam, dan penciptanya adalah keberadaan legendaris, Kaisar Hitam. Kaisar Hitam adalah raksasa primal chaos yang terkenal bahkan selama era dunia suci kuno yang primitif. Dia seharusnya menjadi teman hidup dan mati dengan leluhur dunia ketika mereka kecil dan lemah. Dia bahkan telah bertarung dengan tubuh sebenarnya dari Dewa Kosmos dan dengan mudah melarikan diri darinya. Kekuatannya tidak diragukan lagi di tingkat ke-9 Star Pagoda. Diundang oleh teman baiknya, leluhur dunia, dia memutuskan untuk tinggal di dalam wilayah Myriad Ancient Secret World. Namun demikian, dia bukan seorang kultivator kelas melahap. Sebaliknya, dia adalah seorang kultivator kuno. Itulah mengapa kota Kaisar Hitam yang dia ciptakan melarang iblis-iblis itu melahap dan membantai orang lain. Jauh di dalam istana Kaisar Hitam. Laki-laki yang tertutup timbangan ini duduk bersila. Dia memiliki ekor panjang yang tampaknya milik ekor naga yang melengkung dan menempati setengah dari aula istana. Ada 4 aura berbeda yang ditampilkan di atas pria ini. Ada merah kirmizi, hijau biru, putih cemerlang dan aura hitam misterius berputar di kepalanya. Hanya aura hitam misterius yang tetap sedikit kacau dan tidak stabil. Pria ini perlahan membuka matanya. 4 aura di atas kepalanya menyatu kembali ke tubuhnya.
Aku telah menyelesaikan 3 warisan lainnya selama era dunia suci kuno yang primitif. Hanya menyisakan warisan final yang belum aku capai dengan sempurna. Pria ini berdiri. Sisik-sisik di tubuhnya sangat indah, dan matanya terbata-bata. Saat itu, aku masih menyebut diriku Kaisar Hitam karena aku merasa bisa menyelesaikan warisan akhir ini. Sudah berapa lama? Aku selalu kurang dengan langkah terakhir itu. 3 warisan lainnya akan selalu mengganggu yang terakhir ini. Kaisar Hitam menghela nafas. Jika bukan karena mengolah 3 warisan lainnya, secara alami akan mudah untuk mengolah hanya satu dari mereka dengan sempurna. Dan untuk berhasil dalam keempat teknik, satu harus menyelesaikan 3 lainnya sebelum menyelesaikan yang terakhir. Teknik terakhir akan menderita gangguan terbesar dari 3 lainnya. Selama aku berhasil, 4 warisan besar akan sempurna menyatu menjadi satu entitas seperti revolusi kosmos. Kaisar Hitam berpikir, pada saat itu, aku akan menjadi dewa kosmos. Tapi aku sudah terjebak pada langkah terakhir ini begitu lama. Kecuali aku memilih jalan yang salah di masa lalu. Petik 2. Dia dipenuhi dengan ambisi. Saat itu, leluhur dunia hanya bisa dibandingkan dengannya. Leluhur dunia memilih untuk fokus pada satu jalur Dao. Dia memutuskan untuk fokus pada sistem kelas melahap. Meskipun tidak kuat di antara mereka pada tingkat yang sama, leluhur dunia masih berkultivasi ke tempat dia berdiri saat ini. Adapun Kaisar Hitam, ia berusaha untuk mencapai batas tertinggi. Pada saat yang sama, ia memupuk 4 warisan pendukung yang berbeda. Ketika dia berada di ranah asal kelahiran, dia bisa melampaui ranah dan membantai semua pakar persatuan. Dan di ranah persatuan, dia telah mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-7. Sekarang di ranah Primal Chaos, dia telah mencapai tahap Star Pagoda tingkat ke-9. Di masa depan ketika ia menjadi Dewa Kosmos, ia juga akan menjadi seseorang yang luar biasa. Tapi sayang sekali dia tetap terjebak di bottleneck ini. Melangkah ke alam Dewa Kosmos dari alam Primal Chaos adalah terobosan terakhir dan juga langkah paling sulit. Meskipun dia agak frustrasi, Kaisar Hitam tetap tenang. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan itu. Kaisar Hitam tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia berbalik ke kejauhan, sebenarnya ada seseorang yang mengolah warisan Vermilion Nigmah. Dan dia telah mencapai transformasi ke-6. Petik 2. Hanya 8 transformasi dari warisan Vermilion Nigmah yang tersebar di luar. Pada kenyataannya, Kaisar Hitam jelas. Warisan Vermilion Nigmah memiliki 9 transformasi. Tapi demi merahasiakannya, dia tidak menyebarkannya keluar. Dari 4 warisan besar yang ia kembangkan, warisan Vermilion Nigmah adalah salah satu yang telah ia kembangkan untuk sukses besar sejak dulu. Ini jarang terjadi, Kaisar Hitam mengungkapkan seringai, agar ada bocah lain di garis keturunanku ini. Biarkan aku melihat siapa itu dan bagaimana potensinya. Petik 2. Kaisar Hitam dengan cepat meninggalkan istana. Dia merobek bagian spasial di kehampaan. Kecepatan Kaisar Hitam bepergian melalui lorong ruang waktu itu sangat cepat. Dia jauh lebih cepat daripada leluhur iblis dan yang lainnya. Dia hanya membutuhkan waktu 30.000 tahun untuk menutupi sebagian besar dunia suci kuno Myriad, tiba tepat di luar Green Pengsek. Di udara, Kaisar Hitam dalam jubah hitamnya menyaksikan es peng-peng green ini dari jauh. Jubahnya mengalir bersama angin. Aku jelas bisa merasakan lokasi di mana orang yang memupuk warisan Vermilion Nigmah ini berada tepat di dalam Green Pengsek. Kaisar Hitam mengungkapkan pandangan ragu. Tapi mengapa aku tidak bisa merasakan pihak lain sekarang? Mungkinkah seorang bocah persatuan melarikan diri dari akal sehatku? Petik 2. Tapi dia tidak tahu. Saat ini, Sui Ying memiliki harta yang dianugerahkan oleh Forefather Tian Yu. Itu diciptakan oleh pemahaman hukum dan misteri mendalam yang dimiliki oleh Dewa Kosmos. Tidak mungkin bagi Kaisar Hitam untuk melihatnya. Dia harus bergantung pada pemahamannya tentang warisan untuk menentukan di mana Sui Ying. Dengan lambaian tangannya, seorang ahli ranah persatuan dalam sekte Peng Hijau dipaksa untuk dipindahkan ke depan Kaisar Hitam. Mata ahli ini hilang. Siapa orang terkuat di Green Pengsek kamu? Kaisar Hitam bertanya. Tetua Daoi. Pakar ini menjawab dengan kaku. Apakah tinggal gua terbesar di sekte kamu di mana Tetua Daoi tinggal?
Kaisar Hitam terus bertanya. Iya. Dia dipanggil apa? Aku tidak tahu. Kaisar Hitam tidak lagi bertanya. Dia melemparkan ahli ini kembali ke tempat dia sebelumnya. Pakar itu mendapatkan kembali kesadarannya dengan Mudleheadet. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetua Daoi, Kaisar Hitam segera mulai menyelidiki melalui sistem intelijen di bawah leluhur dunia. Dengan identitasnya, dia bisa mengandalkan sistem intelijen ini dan dapat dengan mudah mendapatkan sepotong informasi. Saat itu, Sue Ying telah menampilkan bola api Black Labu yang mengejutkan seluruh Penguin Sect. Sekte di bawah leluhur dunia sudah mengkonfirmasi identitas Sue Ying. Dongbo Sue Ying, dia berasal dari kuil Great Void Heaven. Kaisar Hitam menyeringai, siapa yang mengira bahwa junior ketiga dari garis keturunanku ini sebenarnya adalah murid dari kuil Great Void Heaven. Ada beberapa yang bahkan bisa mendapatkan warisannya. Untuk memupuk hingga batas alam persatuan, hanya ada 3 termasuk Sue Ying. Biarkan aku melihat dunia apa yang telah ia kembangkan warisan dan jika ia memenuhi syarat untuk mendapatkan 3 warisan lainnya, Kaisar Hitam mengambil langkah sebelum tiba di puncak gunung. Sebuah rumah kayu muncul di puncak gunung tempat tinggal Kaisar Hitam ini. Di Green Pengsek di samping rumah kayu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.